Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan Lab TI Algoritma Pemrograman 3 yang materinya adalah COBOL. Pada pertemuan 3 kali ini bahasannya adalah perulangan pada COBOL. Kita masuk ke materi perulangan pada COBOL. Perulangan pada COBOL itu ada dua statement. Yang pertama ada goto, perintah yang digunakan untuk melakukan loncatan dari satu paragraf ke paragraf lain. Kalau program yang sudah selesai dijalankan, dia akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Yang kedua ada perform, sama kayak goto, dia diproses untuk loncat satu paragraf ke paragraf lain. Tapi bedanya, kalau program yang sudah dia kerjakan selesai, nah dia akan lanjut ke paragraf perform dipanggil. Kita mulai pada perform true dulu. True digunakan untuk mengeksekusi rangkaian paragraf yang dilalui dengan menuliskan nama paragrafnya. Ini contoh jelas programnya. Kita buat semuanya dulu, divisi-divisinya, identification sampai prosedur. Nah, kita mulai. Pada paragraf pertama, display cetak ini paragraf 1. Lalu ada perform program D, true program F. Nah, ini program D dan ini program F. Karena true itu melalui, berarti dia akan ngikutin program E juga untuk pengulangan. Nah, kita lanjut ke jalanin programnya aja. Kita compile COBOL AP3 minggu 3 contoh 8. Nah, untuk compile-nya udah kelihatan semua ya, dari kita nge-mount dulu, nge-mount disknya sampai pakai disknya. Baru kita compile COBOL dengan nama file. Enter 2 kali, cek tidak ada error. Lanjut ke runcop. Lalu nama filenya. Udah. Begini hasilnya. Jadi kita mulai di program A. Jadi cetak paragraf 1. Lalu perform program D. Nah, ini program D. Sampai program F. Jadi dia akan cetak isinya dulu. Jadi program D dia cetak ini paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6. Kalau udah semuanya, dia akan balik ke sini lagi. Kalau sudah balik ke sini, ke atas tempat program form dipanggil, nah dia akan jalin ke program B. Cetak ini paragraf 2 dan ini paragraf 3 sama. Makanya ini paragraf 3, paragraf 2 dan 3 ada di bawah. Dia akan jalanin isi dari paragraf D dulu. Paragraf pada program D. Isi para 4 sampai isi ini para 6. Gitu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, itu ada perform until sebuah paragraf yang akan dijalankan sampai kondisi diberikan sesuai. Ini program until. Udah. Kita buat dulu divisinya. Nah, di program ini saya pakai inputan untuk ngasih contoh juga sekalian. Nah, pada working storage section ini ada level number 77 yang berarti dia level number independen yang berdiri sendiri dan bebas. Itu ada X dengan tipe 9, berarti angka, dan hanya fieldnya berisi hanya satu karena hanya 9 ini. Terus yang kedua sama level number 77 dengan variabel Y, fieldnya 1, tipenya angka karena 9. Tapi sini ada value 0 yang berarti nilai awalnya udah 0. Kita bisa ganti 1 atau 2
tapi saya coba pakai 0 dulu. Kalau sudah dideklarasi, kita masuk ke prosedur divisi. Kita mulai display, masukkan jumlah looping. Nah, nanti ada inputan, masukkan jumlah looping berupa angka. Nah, nanti akan disimpan di variable X. Nah, sini variable X. Kalau sudah, perform paragraf cetak until Y lebih besar dari X. Nah, ini paragraf cetak. Kalau pas dijalanin, display looping until ke Y. Karena terus habis itu ada compute Y sama dengan Y plus 1. Karena nilai awal Y sama dengan 0, berarti yang pertama adalah 0. Kalau udah cetak pertama 0, dia akan compute Y ini 0 sama dengan Y plus 1. Berarti sekarang nilai Y adalah 1. Nah, sekarang nilai Y ini jadi 1. Dia akan ulang lagi until Y lebih besar dari X. Nah, karena ini masih Y sama dengan 1, dia akan terus sampai inputannya sesuai. Kita coba. COBOL AP3 M3 C9. Cek. Masukkan jumlah looping 5. Nah, until looping ke 0 1 2 3 4 5. Ada 6 kali. Nah, karena ini dimulai dari 0, jadi looping until ke 0 dia akan tetap dicetak. Dari yang paling kecil sampai paling besar, nilai Y akan dicetak sampai kondisi sama lebih besar dari X. Coba kita ganti nilai awalnya jadi 3. Terus kita jalanin lagi. Inputnya sama 5 lagi. Nah, dia akan mulai dari 3 bukan dari 0, karena nilai awalnya Y sekarang adalah 3. Dia nggak cetak 5 kali. Kenapa? Karena Y itu cuma nyamain nilai dari X. Karena nilai Y udah sama kayak X, jadi udah kondisi terpenuhi dan program selesai. Stop run. Lanjut ke perform times. Nah, pada perform times itu adalah paragraf akan looping beberapa kali sesuai ketentuan times. Sekarang beda lagi, itu ada times. Nah, saya pakai program sama kayak tadi, tapi cuman bedanya itu ada penggunaan dari until tadi sama times. Nah, kita buat sama kayak tadi, ada inputan juga yang disimpan di variable X. Nah, beda di sini di perform cetak X inputan times. Nah, artinya apa? Perform akan ngejalanin paragraf cetak ini sampai X kali. Misalkan inputannya 5. Nah, dia akan ngejalanin program ini sampai 5 kali. Lalu ada add 1 to Y. Apa artinya? Nah, tadi karena Y itu ada nilainya pertama 0, terus ini ada add 1 to Y. Dia fungsinya sama kayak compute Y sama dengan Y plus 1 sama. Nah, kita pakai add 1 to Y, ini sama sebenarnya. Jadi nanti dia nambahin 1 untuk perulangan pertama, lalu 1 lagi ke perulangan selanjutnya. Kita ke programnya langsung. Nama filenya COBOL AP3 M3 C10. Nggak ada error, jalankan.
masukkan jumlah looping, kita input 5 lagi. Nah, dari 0 1 2 3 4 5, karena tadi awalnya adalah 0 terus sampai ke angka 4, berarti dia ngelooping 5 kali. 1 2 3 4 5, udah tuh. Nah, kalau kita ganti nilainya dari sini jadi 3 ya, sebelumnya kita compile dulu, kita jalanin input 5 lagi. Nah, dia nggak akan berhenti di 5 atau 4, dia akan tetap ngulang sampai 5 kali, karena beda kondisinya. Di sini X time. Nah, kalau tadi ada kondisi Y lebih besar dari X, jadi beda, dia tetap akan ngulang 5 kali. Nah, lanjut ke selanjutnya, ada perform varying. Varying itu sebuah paragraf akan dieksekusi sampai kondisi di frasa sampai menjadi benar. Dapat menentukan nilai awal dan menambahkan tiap pengulangan. Nah, ini sekarang ada varying. Kita pakai program yang sama kayak tadi ya, ada inputan juga. Terus pengulangan kayak looping, varying ke sini, biar bedanya cuman penggunaan varying until sama times. Nah, kita buat ininya. Nah, kalau ini ada pendeklarasian variabel di working storage section, kita nggak perlu lagi value 0-nya, nggak perlu lagi, karena pada perform varying kita bisa nentuin nilai awal sampai dia tambah berapa. Kita mulai display, masukkan jumlah looping. Nah, nanti akan disimpan di variable X. Sudah, sampai sini ada inputan. Lalu ada perform paragraf cetak. Dia akan display looping varying ke berapa, terus inputan from 0 by 1 until Y sama dengan X. Nah, sekarang pakai sama dengan, bukan lebih besar atau lebih kecil. Jadi perform cetak varying Y from 0. Nah, karena Y ini belum ada nominalnya, jadi from 0 by 1 tambahnya dia tuh kayak compute Y plus 1 sama kayak add 1 to Y, sama aja. Nah, kalau ini di varying kita nggak perlu pakai compute atau add lagi, karena kita bisa pakai di sini. Terus kita bisa pakai nilai awal di sini, jadi kita nggak perlu nulis value di sini lagi until Y sama dengan X. Ini kondisi until sama dengan Y. Kita lanjutin programnya. Nah, ini varying. Nggak beda sama until tadi. Until langsung ini nggak beda, karena dia sama-sama kayak until di sini. Kondisinya juga harus seperti ini. Karena form dari 0 terus tambah 1 until Y sama dengan X. Karena inputan 5 jadi 1 2 3 4 5. Sudah 5 kali. Nah, kalau misalnya kita ubah nilai awalnya jadi 3. Inputan 5. Nah, dia nggak kayak times, dia sama kayak until yang ini, sama kayak ini. Karena kondisinya Y sama dengan X, dia nggak sampai 5. Dia sampai ke nominal 4. Jadi yang kelima dia nggak dicetak gitu. Selanjutnya ada go to unconditional. Ini ada program go to unconditional. Sebenarnya program go to udah dibahas di sebelumnya, jadi tapi kita tetap bahas aja karena nyangkut ke materi. Nah, ini yang unconditional.
Contoh 15. Pada awal program kita mulai pada paragraf yang pertama itu ada prog A, isinya itu display. Ini paragraf 1. Go to program C. Nah, ke sini. Nah, kalau go to sama perform itu bedanya ada ya bedanya. Nah, kalau perform program saya jalankan, dia akan balik ke atas, ke awal perform itu dipanggil. Nah, kalau go to dia enggak. Kalau program yang udah dipanggil, dia loncat ke sana, habis itu dia akan terus ke bawah. Dia nggak akan balik ke program dimana go to itu dipanggil. Kayak gini. Kita ke paragraf program A. Ini para 1, dia cetak ini pertama. Go to program C. Nah, dia ke sini. Dia akan cetak ini paragraf, ini para 3 yang ke lain selanjutnya. Go to prog F. Nah, dia cetak ke ini paragraf 6. Yang di paragraf yang di prog F dia go to prog D. Nah, nih. Prog D. Prog D enggak ada go to di sini. Karena enggak ada go to, dia akan terus ke bawahnya. Prog E. Nah, di prog E ada go to ke prog B. Nah, stok ini prog D, prog B. Nah, di prog B ini ada stop run. Jadi, kalau misalkannya program masih jalan tapi dia ada stop run di salah satu paragraf ini dan dia di situ, program akan berhenti. Kita coba COBOL AP3 M3 C15. Nggak ada error kan COBOL. Nah, dia langsung gini. Karena kita nggak pakai inputan, dia langsung kayak gini. Nah, ini para 1 yang pertama, go to prog C. Nah, ini prog C ke yang dia cetak di para 3. Habis ke prog C ke prog F. Ini para 6. Habis prog F, prog D. Nah, isinya ini para 4 dan ini para 5. Nah, ada nih 4, 5. Nah, di prog E itu ada ke go to prog B. Nah, di akhir ini para 2. Stop run. Sudah. Nah, dia akan cetak berurutan sesuai go to yang di ituin, yang diarahkan ke paragraf-paragraf masing-masing. Ini unconditional. Lalu ada go to conditional. Bedanya apa? Di go to conditional itu ada depending. Looping go to dapat ditentukan mulai dari mana secara berurutan. Di contoh 16. Nah, untuk di go to conditional ini saya pakai inputan karena ada kondisi yang harusin saya pakai inputan, atau bisa ditulis langsung, tapi untuk bisa milih saya pakai inputan. Nah, kita tulis dulu identifikasinya. Nah, pada working start section itu ada variable fill dengan tipe data angka 9, level numbernya independent. Kita mulai display, masukkan angka 1 sampai 6, pilih apa aja, lalu accept fill. Nah, nanti inputannya akan disimpan di variable fill. Lalu ada go to prog A, prog B, prog C, prog D, prog E, prog F. Kenapa saya nggak di samping? Nah, kalau di samping itu kepanjangan, nanti malah nggak kecetak. Karena peraturan COBOL, ada peraturan COBOL yang nggak ngebolehin programnya sampai sekitar line 70-an. Nah, kalau programnya lebih dari line 70-an, dia nggak line kolom. Nah, kalau kolomnya ini spasinya ini sampai sekitar 70 dan masih ada program di sana, dia nggak bakal jalan. Jadi saya taruh bawah. Sini nggak usah pakai titik karena ini lanjutannya prog E, prog F sampai depending fill. Nah, titiknya di bawah. Lalu ada paragraf yang bakal dipilih nanti. Nah, ini masing-masingnya sama kayak tadi. Ini sebagai contoh aja, ini display ini para 1, para 2, para 3, para 4 sampai para 5 berurutan.
Kita jalankan programnya, compile dulu, no error. Nah, pilih angka, misalnya kita 4. Nah, tadi saya sudah bilangin depending dan go to. Nah, kalau go to itu dia nggak balik ke atas, tapi dia akan lanjutin ke bawah sampai itu selesai. Go to saya pilih 4. Ini berurutan. Program 1 ini nominal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Ini berurutan ini. Jadi kita nggak perlu tulis, kan dia auto sendiri berurutan. Kalau kita pilih 4 berarti itu adalah prog D. Ini para 4. Nah, kalau udah prog D itu ditulis kita input 4, dia akan muncul prog D. Nah, prog D itu dia akan cetak prog D-nya. Habis itu dia akan lanjut ke paragraf selanjutnya. Dia nggak bakal ke atas lagi. Jadi gitu. Kalau go to dia nggak bakal kembali lagi ke tempat dia manggil. Beda sama perform. Terus ada saya buat program perulangan buat bangun datar. Ini cek sebagai contoh aja karena ini udah sering dipelajari. Kita buat bangun jajar genjang dengan perulangan. Kita pakai perulangan perform. Apa aja yang bisa dipakai? Nah, sini. Kalau sini saya pakai times untuk mudahnya aja. Karena algoritma logika orang beda-beda. Nah, mungkin kalian bisa pakai yang lain lagi. Tapi sini saya pakai times. Nah, kita coba nih. Kita tulis semua dulu divisinya. Lalu ada pendeklarasian variabel di working storage section. X dan Y. Dengan tipe data angka. Fieldnya 2. Bisa 99 gini atau gini. Sama. Tapi untuk pendek aja kita pakai kayak gini. Nah, level number 77 berarti independent. So kita mulai ke prosedur divisi. Mulai. Cetak. Display cetak jajar genjang. Terus bawahnya lagi display masukkan angka. Nah, saya ingetin lagi kalau angka ini dan angka ini itu untuk nentuin line dan kolom. Yang pertama ini dia akan cetak di line 5 dan kolom 5. Kalau ini dia akan cetak di line 6 kolom 6. Biar bedain aja. Atau kita samain aja. Kita bedain aja line ya. 5 sama 6. Biar sebaris. Masukkan angka. Nanti akan disimpan di variabel X inputan kita. Sekarang kita masukin 8 atau 11 gitu. Pokoknya panjang. Fieldnya hanya 2 angka. Nggak bisa sampai 100. Lalu compute Y sama dengan 1. Dan tentuin di sini Y sama dengan 1. Karena kita inputan hanya X. Jadi Y sama dengan 1. Kita mulai ke paragraf jajar genjang. Ini display buat nge-enter aja buat spasi. Itu perform spasi Y times. Nah, Y times tadi itu udah 1 kan. Jadi dia tuh sekali. Kalau ada perform garis X times. X tadi, misal kita input sesuai inputan kita, dia akan ngulang sesuai inputan kita. If ini ada percabangan. Ada if Y sama dengan X. Go to selesai. Kalau Y sudah sama dengan X, maka dia akan langsung selesai. Terus else, go to cetak. Kalau belum sama, dia akan melanjutin ke paragraf selanjutnya. So, kita mulai ke paragraf cetak. Ada compute Y sama dengan Y plus 1. Go to jajar genjang. Nah, ini buat nambahin nilainya. Karena Y sama dengan 1. Nah, di sini pakai tambahan. Dia kalau diulang-ulang lagi, Y nilai bisa tambah, bisa jadi 2, 3 dan 4 sesuai
X-nya, inputan kita, karena Y sama dengan X sampai dia selesai. Udah nih. Nah, di jajar genjang itu ada paragraf spasi. Nah, di paragraf spasi ini, nah, itu hanya display space. Dia hanya ngebuat space, spasi. Lalu di jajar genjang juga ada perform garis X. Nah, di paragraf garis ini itu display garis miring gini, garing, buat ngecetak ini sesuai X-nya. Nah, kita kasih contoh buat nyalin aja. Kobol lima. Nah, pada nih saya jelasin di garis, di perform garis ini dia langsung cetak 5 dari awal, ngecetak 5 kali kayak gini di garis awal, karena kita pengen buat jajar genjang bukan persegi. Jadi yang ditambahin itu cuman spasinya ini buat Y. Jadi Y di enter selanjutnya dia akan terus nambah spasi 1 sampai 5 kali. Nah, kalau di paragraf garis yang cetak garis miring itu dia akan cetak 5 kali. Karena ada 2 jadi dibuat 10 garis kayak gini. Jadi jajar genjang. Jadi miring gitu. Terus ada selanjutnya, ada kita buat ini contoh kedua, buat segitiga. Nah, nggak jauh beda sama buat jajar genjang, tapi di sini kita pakai 3 variabel. Itu ada X, Y, sama Z. Bebas kan mau pakai apa. Kalau saya pakai X, Y, Z buat mudahin aja karena inisialisasi. Kita mulai display cetak segitiga, lalu ada display masukkan angka. Nah, ini ada inputan yang disimpan di variabel X. Lalu compute Z sama dengan 1. Terus ada compute lagi Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan inputan. Misalkan inputannya 5, maka X juga 5. Terus kalau Z, nah itu kalau Z itu udah 1 dari awal. Nah, di paragraf segitiga display spasi. Ini bukan spasi, sorry, ini kayak ngebuat jarak enter gitu. Terus perform spasi Y times. Nah, Y sama kayak inputan tadi. Sekarang 5 ya berarti dia 5 kali. Terus perform bintang Z times, berarti dia 1 kali untuk yang pertama ini. If Z sama dengan X, go to selesai, else go to cetak. Jadi kalau Z belum sama kayak inputan, dia nggak bakal bisa selesai. Lanjut ke else ini ke paragraf cetak. Compute Z sama dengan Z plus 1, compute Y sama dengan Y min 1. Nah, di sini Y itu hanya buat spasi. Jadi dia spasi yang awal gede tadi, habis itu dikurangin 1. Nah, kalau untuk bintang Z dia akan tambah 1. Jadi ntar tambah 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4 sesuai inputannya. Balik lagi ke go to segitiga kan tadi. Nah, dia akan looping lagi ini habis dari sini ke sini. Nah, karena ini perform, nih ada perform ini, perform spasi. Nah, yang spasi itu nampilin spasi. Terus yang bintang nampilin bintang. Kenapa saya pakai spasi di sini? Buat ngebentuk segitiganya. Kalau segitiganya nggak pakai spasi kayak gini, dia jadi aneh. Nah, kita mulai ke programnya. Oh ya, namanya filenya 13. Nah, 5 tuh. Tadi saya bilang ada spasi kan. Spasi itu Y times, berarti dia di minus. Yang garis kosong ini itu spasi. Dia semakin ke bawah untuk ngulang-ngulang terus sebanyak X times sesuai inputan.
dia akan berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Sedangkan yang bintang dia akan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, sesuai x times, sesuai inputannya. Karena y sama dengan x dan z ya awalnya satu, karena z ditambahin satu terus sampai selesai pengulangan. Nah kayak gitu. Nah bila kalau sudah z sama dengan x 5 ini udah cetak 5 kali, dia akan go to selesai dan selesai stop run. Jadi yang performa spasi ini y times dia buat spasi kosong di sini di awal berkurang. Nah ini nih y sama dengan y min 1, berkurang terus ulang. Perkulangan kedua dia berkurang 1 sampai 0. Kalau yang bintang z times dia akan bertambah 1 sampai 5. Sudah. Sekian dari saya untuk praktikum minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.